Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyu AS. Kali ini kita akan sajikan informasi terkini berkenaan dengan penerimaan peserta didik baru jenjang SMA SMK di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2022. Kali ini jangan dilewatkan ya, 8 info penting ketika kita mengikuti latihan atau simulasi pendaftaran. Sehingga nanti dari informasi penting ini diharap kalian tentu bisa mengikuti latihan atau simulasi pendaftaran. Oke, 8 info penting itu apa saja? Silahkan disimak. Semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk memantapkan kalian dalam mengikuti simulasi pendaftaran di PPDB ini. Ya, perlu diingat bahwa jadwal untuk pelaksanaan latihan pendaftaran atau simulasi pendaftaran adalah pada tanggal 9 sampai 19 Mei 2021. Ya, tentunya secara online di website ppdbjatim.net ya. Jadi mulai pukul 1.00 sampai 23:59. Oke. 8 informasi penting itu diantaranya yaitu yang pertama, memastikan akun pendaftaran kita aktif dan tidak bermasalah. Karena tentunya setelah di tahapan pertama jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur berkenaan dengan prestasi atau hasil lomba, tentu mungkin ada beberapa yang tidak aktif PIN-nya ya. Jadi kalau kalian tidak bisa masuk di akun pendaftaran kalian, berarti kalian perlu untuk kembali mengunduh PIN di pra-pendaftaran, di menu pra-pendaftaran. Sehingga nanti sebagai syarat untuk bisa mengakses di akun ppdbjatim.net tentunya NISN dan PIN kalian yang aktif. Tentu nanti kalau itu ternyata kita masukkan aktif, berarti akun pendaftaran kita tidak bermasalah. Dan tentunya kalau kalian mengikuti simulasi ini, kalaupun terjadi permasalahan, kalian masih punya waktu untuk bisa menyelesaikan. Oke, yang kedua, dengan mengikuti latihan atau simulasi pendaftaran, kalian dapat melihat data berkenaan dengan nilai raport yang sudah diinput. Tentu nanti digabung dengan nilai akreditasi sekolah ya, yang menjadi modal kalian bagi yang mengikuti jalur prestasi akademik atau jalur nilai raport. Sehingga nanti kalian bisa melihat data kalian berkenaan dengan nilai raport digabung dengan nilai akreditasi sekolah. Sehingga sangat penting untuk bisa mengikuti simulasi pendaftaran. Yang ketiga, dengan mengikuti latihan atau simulasi pendaftaran, tentu kalian akan mendapatkan data posisi lokasi kalian dan zona tempat tinggal kita ya. Jadi posisi yang kalian input pada saat mengunduh PIN itu menjadikan acuan nanti kalau kalian misalkan memilih berdasarkan zonasi ataupun di jalur raport, di manakah zona tempat kalian berada sehingga pilihan-pilihan sekolahnya nanti bisa ditentukan. Jadi sangat penting ya, sehingga kalian bisa tahu posisi lokasi dan zona tempat tinggal. Yang keempat, kalian bisa mendapatkan informasi mengenai pagu dari sekolah untuk SMA atau program jurusan yang kalian pilih untuk SMK ya. Jadi nanti di latihan atau simulasi pendaftaran, pagu dari masing-masing sekolah atau program jurusan di SMK itu akan dipaparkan ya. Sehingga ini menjadi bahan pertimbangan kalian untuk bisa memilih sekolah atau jurusan mana ya. Yang kelima, informasi penting yang bisa kita dapatkan, kalian bisa melihat secara langsung pilihan-pilihan sekolah atau program jurusan ya. Pilihan-pilihan sekolah ini berarti untuk SMA, program jurusan untuk SMK. Dengan mengacu pada posisi atau lokasi dan zona tempat kalian. Karena di SMA itu ketentuannya kalian bisa memilih 3 pilihan sekolah, paling tidak ada
paling tidak satu yang berada di luar zona dan itu berbatasan. Nah, sehingga dua pilihannya berada di zona di mana lokasi atau tempat tinggal kalian berada. Sehingga nanti tentunya satu pilihan yang berada di luar zona tapi masih di zona perbatasan akan terlihat itu pilihan sekolahnya di mana saja. Sementara kalau SMK itu karena program jurusan bisa di sekolah di zona atau beberapa sekolah ya, karena tidak tergantung zonanya kalau di SMK. Kemudian informasi penting yang lainnya, kalian juga bisa mencoba pilihan-pilihan sekolah atau program jurusan sesuai persyaratan ya. Sehingga kalau nanti kalian klik, nah ternyata itu bisa masuk, berarti itu sesuai dengan persyaratan. Jadi kalau sekarang kalian sudah punya pilihan SMA mana yang kalian pilih dan urutannya seperti apa, tentu kalau berdasarkan nilai rapot, nah tentunya mungkin tingkat keketatan atau prioritas dari SMA yang kalian pilih itu bisa kalian coba di tahapan ini. Dan kalau di jalur zonasi, nah tentu nanti pilihan sekolahnya ya tentunya berdasarkan yang paling dekat itu yang menjadi prioritas yang mestinya kalian pilih ya. Kemudian yang ketujuh, kalian bisa mengukur peluang untuk bisa diterima tentu berdasarkan populasi dari yang mengikuti tahapan latihan pendaftaran, baik jalur prestasi akademik atau rapot maupun jalur zonasi. Jadi kalau semakin populasi yang mengikuti latihan pendaftaran itu semakin besar atau mendekati 100%, sebenarnya di situ kalian sudah bisa mengukur kira-kira di SMA mana atau di program jurusan mana kalian bisa diterima. Sehingga kalau ini kalian lewatkan, ini sungguh disayangkan ya. Sehingga nanti kalau yang mana kira-kira pilihan sekolah yang paling berpeluang kalian pilih menjadi prioritas, atau program studi atau program jurusan mana di SMK yang itu punya prioritas dan berpeluang untuk kalian bisa diterima ya. Dan terakhir, tentu pada saat mendaftar yang sesungguhnya nanti tidak khawatir terjadi kesalahan. Jadi paling tidak dengan mengikuti simulasi pendaftaran, 8 informasi penting ini bisa kalian dapatkan dan menjadi referensi kalian untuk bisa memilih sekolah mana atau SMA mana yang bisa kalian pilih, atau program jurusan mana di SMK yang bisa kalian pilih. Dan ingat bahwa nanti ketika mendaftar itu kalian hanya mendapatkan satu kesempatan untuk memilih ya, melakukan pemilihan. Jadi kalau sudah submit berarti tidak bisa diubah kembali. Sehingga ini sangat penting untuk kalian mengikutinya. Oke, mudah-mudahan 8 informasi penting ini menjadikan kalian mengikuti tahapan latihan atau simulasi pendaftaran. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.